Shalom saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Terkhusus untuk saudara pemirsa dimanapun mendengarkan khotbah Minggu kita hari ini. Kiranya Tuhan menyertai juga memberkati saudara dimanapun saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum kita memulai khotbah ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa saudara. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, senang rasanya karena masih bisa menyapa saudara dalam minggu kita hari ini, yaitu minggu ke-16, minggu ke-15 setelah Trinitatis, tanggal 20 September 2020. Saudara, kita bersyukur karena kasih Tuhan tetap setia menyertai dan memimpin kehidupan kita hingga saat ini. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kita dalam minggu hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-26 sampai 37. Saudara, saya akan bacakan, saudara siapkan Alkitab saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nazar." Demikian saudara pembacaan ini. Tema minggu kita juga sekaligus tema khotbah kita hari ini, Allah menyatakan kuasanya melalui bencana alam. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jika kita sungguh-sungguh memperhatikan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kemanusiaan kita di akhir zaman ini, kita akan lebih mudah memahami apa yang dikatakan oleh Yesus dalam teks khotbah kita hari ini. Ketika orang Farisi saudara melihat apa yang diperbuat oleh Yesus, terlebih tentang pengajaran Yesus mengenai hari kedatangan Tuhan, mereka mempertanyakan, bilakah kerajaan itu akan datang? Saudaraku yang dikasih Tuhan, pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan yang sering kita tanyakan hingga saat ini. Kita sering mempertanyakan hal itu. Karena ketidakpastian akan kedatangan hari Tuhan ini membuat banyak orang tanpa terkecuali orang percaya mengalami kebimbangan dalam kehidupan ini, mengalami kebingungan, bahkan banyak yang mulai kehilangan arah dan tujuan imannya. Itu saudara yang terjadi. Untuk itulah lewat kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini, kita dituntun untuk berlaku baik seperti Nuh juga seperti Lot, sehingga apapun yang terjadi itu kita dapat mendapatkan jaminan
kepastian keselamatan, kita mendapatkan jaminan kemenangan. Sekalipun dunia ini mungkin akan penuh dengan kejahatan, penuh dengan persoalan, masalah, pergumulan, dan pastinya dunia ini sedang menuju kepada kehancurannya, tetapi kita tetap dipelihara, disertai, dipimpin, dan diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes di dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 17, di sana dikatakan, saudara, dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Itu juga yang diungkapkan oleh Yesus dalam perikop khotbah kita hari ini, saudara. Dan sama seperti yang terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari Anak Manusia. Demikian juga yang terjadi di dalam zaman Lot, dikatakan, saudara. Yesus mengingatkan kita sebenarnya di sini melalui para murid tentang hari kedatangannya, yaitu hari yang penuh dengan sukacita, hari yang penuh dengan kemuliaan dan kekuasaan bagi orang yang percaya, bagi orang yang tetap setia hidup dalam iman yang benar, sekalipun harus hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan, kenajisan, dan persoalan-persoalan kehidupan dosa, saudara. Tetapi hari Tuhan menjadi hari kesusahan, hari penderitaan, dan hari malapetaka bagi orang yang tidak percaya. Ini yang harus kita pikirkan dalam, saudara, di akhir zaman ini. Bagi orang yang tidak setia, yang selalu gemar melakukan dosa dan kejahatan, hari Tuhan itu adalah hari penghukuman, hari kebinasaan bagi mereka, yaitu orang yang telah menutup hatinya kepada kebenaran firman Tuhan. Itu yang perlu, saudara. Yesus menyamakan situasi akhir zaman ini dengan apa yang sedang terjadi pada zaman Nuh, bahkan apa yang sedang terjadi pada zaman Lot, saudara. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, persamaan yang dimaksud oleh Yesus yang dapat kita lihat di sini seperti apa? Apa persamaan yang bisa kita dapatkan? Coba kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, kehidupan manusia di zaman Nuh, saudara. Ini yang pertama. Catatan tentang kehidupan manusia di zaman Nuh itu tertulis dalam Kejadian 6 ayat 5. Kalau kita baca, di situ dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Juga dalam pasal 6 ayat 11-12 Tuhan berfirman, setelah Tuhan melihat itu, Tuhan katakan, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu, dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Itulah kondisi manusia di zaman Nuh. Kehidupan orang-orang di zaman Nuh adalah cerminan dari kehidupan orang-orang di masa-masa sekarang menjelang hari kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Di sini dikatakan, Yesus katakan, mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Itu yang dikatakan dalam pembacaan kita hari ini, saudara. Untuk mempermudah kita memahami kebenaran ini, saudara, kita akan melihat tentang persamaan yang dimaksudkan oleh Yesus. Paling tidak kalau kita teliti dengan baik, paling sedikit, saudara, saya katakan ada 3 ciri khas kehidupan di generasi Nuh yang sama dengan kehidupan di generasi zaman sekarang ini, zaman now ini, saudara. Yang pertama dikatakan, mereka makan dan minum, saudara. Apa ini, saudara? Ini adalah hal yang biasa, karena hidup pasti butuh makan, hidup pasti butuh minum, saudara. Tetapi Yesus menyebutnya ini secara spesifik di sini sebagai suatu kesalahan, suatu teguran. Kenapa, saudara? Karena yang dimakan dan diminum tidak sesuai dengan kodrat manusia lagi yang diciptakan oleh Tuhan. Artinya manusia pada zaman pra air bah itu begitu rakus hidupnya. Mereka melampiaskan nafsu makan minum mereka tanpa kendali, saudara. Mereka makan dan minum segala yang diharamkan oleh Tuhan untuk memuaskan hawa nafsu mereka sendiri. Sehari-hari, saudara,
Pikiran mereka hanya terfokus kepada apa yang ada, yang akan mereka makan. Terfokus kepada apa yang harus mereka minum. Tidak lagi ingat kepada hukum Tuhan. Mereka, saudara, tidak peduli lagi kepada larangan makan binatang yang haram. Semua mereka makan karena mereka sudah tidak punya lagi rasa takut akan Tuhan. Ini sebenarnya persoalan. Masalah makan dan minum itu hal yang logis, hal yang perlu kita sikapi dengan baik. Tetapi persoalannya, jika tujuan hidup kita hanya untuk memikirkan makan dan minum, berarti kita tidak mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebenarnya yang dimaksud. Yang kedua, saudara, mereka kawin dan mengawinkan. Dan ini pun, saudara, yang kedua ini adalah hal yang biasa. Bukan hal yang tabu sebenarnya, bukan hal yang dosa sebenarnya. Karena Tuhan sendirilah yang menciptakan lembaga perkawinan itu pertama. Tetapi, saudara, Yesus menyebutnya di sini sebagai sesuatu kesalahan atau sesuatu teguran, karena kalau kita perhatikan di sini, mereka tidak kawin dan mengawinkan lagi sesuai dengan kehendak Allah. Ini yang menjadi persoalan. Perkawinan di zaman itu sudah amoral, saudara. Sudah amoral. Bukan lagi antara satu laki-laki dengan satu perempuan seperti yang diatur oleh Allah untuk Adam dan Hawa. Melainkan, saudara, satu orang sudah mengambil sebanyak-banyaknya pasangan yang dia sukai tanpa ada batasan lagi yang dibuat. Itu yang dibacakan di situ. Mereka mengambil anak-anak manusia itu sesuka hatinya, saudara. Luar biasa. Persetubuhan yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sudah menjadi perbuatan amoral antara banyak pasangan, saudara, antara sesama jenis, bahkan antara manusia dengan hewan. Mereka lakukan. Tidak ada lagi yang suci dalam persekutuan itu, saudara. Mereka sudah rusak moralnya semua. Mereka telah berdosa dan bejat di hadapan Tuhan oleh karena perbuatan-perbuatan hawa nafsu yang seperti itu. Yang ketiga, saudara, ya, mereka tidak tahu akan sesuatu dikatakan. Sampai mereka tidak tahu akan sesuatu. Artinya, mereka tidak tahu apa, saudara. Mereka tidak tahu apa-apa sampai air bah itu datang. Apa yang tidak mereka ketahui di sini? Ini bukan berbicara tentang pengetahuan umum. Ya, bukan, saudara. Pengetahuan ilmiah, bukan. Melainkan pengetahuan tentang Tuhan, pengetahuan tentang Allah. Mereka telah dibutakan pikirannya. Mereka telah meninggalkan Tuhan. Mereka telah mengabaikan hukum-hukum Tuhan dan tidak lagi mencari kebenaran Tuhan dalam hidup mereka. Mereka menganggap diri mereka sendiri sudah pintar dan tahu segala sesuatu. Namun semua yang diketahui oleh manusia itu tanpa mereka kenal Tuhan adalah sama dengan tidak tahu apa-apa. Ini menarik, saudara. Begitu banyaknya juga orang berperilaku seperti ini di zaman ini, yang begitu merasa tahu akan sesuatu sehingga tidak perlu tahu Tuhan lagi dalam hidupnya. Ini berbahaya. Tuhan Yesus mengatakan, saudara, mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan. Apa artinya? Orang yang mengaku Kristen namun selalu terjebak dalam urusan-urusan duniawi dan mengejar kenikmatan-kenikmatan duniawi. Orang-orang Kristen yang seperti ini akan dibinasakan oleh Tuhan ketika hari kedatangannya, sebagaimana dia membinasakan manusia di zaman Nuh dengan air bah itu. Itu yang kita pahami, saudara. Yang kedua, hidup manusia di zaman Lot. Sesungguhnya, saudara, kehidupan orang di zaman Lot juga tidak jauh beda dari kehidupan orang di zaman Nuh. Kalau kita perhatikan penjelasan Yesus, Yesus mengatakan mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Dikatakan ayat 28-29. Kita, saudara, harus sadar kita sedang berada di akhir daripada akhir zaman ini, saudara, di mana manusia akan kembali hidup seperti di zaman Sodom dan Gomora ini. Kalau kita baca kitab Yudas, dikatakan di sana, saudara, ayat 7 dikatakan demikian. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar,
telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang, saudara. Itu yang dikatakan. Sama seperti itu. Kalau kita berlaku hidup seperti ini, kita juga akan dibinasakan. Jika kita memperhatikan apa yang terjadi zaman ini sesungguhnya, di mana begitu banyak orang yang gemar melakukan dosa percabulan dan bahkan mengejar kepuasan yang tidak wajar dengan melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan dengan sesama jenis, saudara. Bahkan kalau kita lihat penggiat LGBT, saudara, kalau kita tahu sekarang bagaimana persoalan ini menjadi persoalan yang global sebenarnya, hal LGBT ini, ya, yaitu lesbian, gay, biseksual dan transgender, saudara. Dengan segala upaya mereka berusaha menuntut haknya berdasarkan dalih hak manusia, hak asasi manusia. Ya, mereka diberikan kebebasan untuk hidup dan dalam keberdosaannya. Mereka ingin diberi kebebasan hidup dalam keberdosaannya, karena itu hak katanya. Sehingga saudara, di beberapa negara kalau kita perhatikan, perkawinan sejenis telah memiliki atau memperoleh restu, bahkan dilayani oleh gereja. Di beberapa negara di Eropa banyak, saudara, gereja telah melakukan pemberkatan kepada pasangan sejenis. Dosa inilah yang terjadi di kota Sodom dan Gomora. Kalau kita teliti lebih bagus ayat-ayat itu, saudara, inilah yang terjadi. Sehingga Tuhan begitu murka, saudara. Tuhan menghanguskan kota itu dengan segala kejahatan yang ada di dalamnya, karena sudah penuh dengan kenajisan, saudara. Itu yang perlu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan dengan tegas memperingatkan bahwa percabulan adalah dosa, saudara. Jadi kalau kita masih gemar melakukan dosa percabulan, bahaya, saudara. Hati-hati, bertobat, saudara. Ya, LGBT tidak dibenarkan dalam Alkitab. Apalagi ini, saudara. Para anggota LGBT telah mencari-cari pembenaran dari Alkitab untuk perbuatan dosa mereka. Mereka mengambil kesimpulan, saudara, ini berbahaya sekali. Mereka katakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah pengasih. Ia mengasihi semua orang, termasuk mereka yang memiliki penyimpangan orientasi seksual seperti gay, lesbi, dan seterusnya. Tetapi saya ingin katakan, saudara, ini tidak benar, saudara. Ya, alasan ini tidak benar. Tuhan Yesus memang mengasihi semua orang, tetapi kita harus tahu Tuhan Yesus sangat membenci dosa. LGBT adalah dosa, saudara. Itu yang perlu. Tuhan Yesus membenci orang berdosa, tetapi dosanya itu sangat dibenci Tuhan. Kalau orang berdosa itu bertobat, baru dia memperoleh kasih Tuhan, saudara. Itu yang dikatakan. Firman Tuhan berkata demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, saudara. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikian dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Jadi jelas, saudara, lewat firman Tuhan ini kita tahu bahwa tidak ada tempat di kerajaan Allah bagi orang-orang yang suka cabul, pezinah, banci, transgender, dan para pemburit gay yang dikatakan di sini, saudara. Itu yang perlu kita pahami. Jadi dengan kebenaran ini, marilah, saudara, jangan sampai Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam murkanya, kita semua akan binasa. Mari kita bertobat, saudara. Baik dosa pada zaman Nuh, juga pada zaman Lot, kita perlu tinggalkan. Sebagai kesimpulan penutup, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan inilah teguran keras bagi kita di zaman ini. Sebab jika kita memperhatikan perilaku hidup manusia sekarang, memang sudah tidak ada ubahnya lagi seperti yang diungkap oleh Yesus ini, saudara. Sama seperti pada zaman Nuh dan sama seperti pada zamannya Sodom dan Gomora. Untuk mendapatkan kasih Allah, kita harus pertama, saudara, bertobat. Lalu kita meninggalkan dosa-dosa yang membelenggu kita selama ini. Sebab Allah itu adalah Allah yang kudus. Allah kita kudus, saudara. Barang siapa ingin hidup bersama-sama dengan Tuhan, ia harus pertama memelihara kekudusan hidupnya dan selalu hidup dalam kekudusan. Dan Tuhan Yesus sudah menyediakan pengampunan bagi barang siapa yang mau datang kepadanya, mengakui segala kesalahannya, meminta ampun kepadanya.
dan meninggalkan dosa-dosanya. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara mendengarkan renungan ini, kalau saudara ada dalam kondisi situasi seperti yang digambarkan di sini, datanglah kepada Tuhan, bertobatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dosamu, maka Tuhan akan mengasihi engkau. Itu yang perlu. Jika tidak saudara, jika engkau tetap tinggal dalam dosamu yang seperti itu, engkau akan kena murka Tuhan, engkau akan terhukum dari Tuhan. Itu yang kita katakan di sini. Jadi ingat saudara, ya, yang akan terjadi saat Tuhan Yesus nanti datang adalah yang pertama, Ia akan menyelamatkan mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dengan benar. Dan yang kedua adalah Ia akan menghakimi, menghukum, membinasakan mereka yang selalu mengabaikan kebenaran firman Tuhan, baik seperti di zaman Nuh, baik seperti di zaman Lot, saudara. Karena itu selagi masih ada kesempatan, saudara, mari saudara kita bertobat. Mari saudara kita tunduk di hadapan Tuhan, kita meninggalkan segala dosa-dosa kenajisan kita. Mari kita taat, tunduk kepada Allah. Mari kita menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Biarkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita, sehingga kita dapat dipenuhi dengan kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Itulah yang kiranya memberkati kita dalam minggu hari ini, saudara. Saya percaya bahwa dimanapun saudara mendengarkan renungan ini, Tuhan akan memberikan pengertian yang baik, sehingga saudara juga diberkati Tuhan lewat firman-Nya hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang sudah menyapa kami lewat kebenaran firman dalam minggu hari ini. Berkatilah umat-Mu dimanapun mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap kami boleh menyadari bahwa hari Tuhan sudah semakin dekat, supaya kami tidak lagi terlena oleh apapun kenikmatan dunia yang membuat kami berdosa. Berkati umat Tuhan yang sedang ada dalam lingkungan keberdosaannya. Tuntun mereka untuk bertobat kepadamu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Apapun, termasuk Tuhan beberapa hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan yang terpapar atau yang sedang Tuhan terbelenggu dengan virus COVID-19 saat ini, dimanapun mereka berada mendengarkan doa ini, mereka boleh dijamah oleh Tuhan. Berkati anak Tuhan yang terikat dengan kuasa kegelapan, yang terikat dengan kuasa-kuasa kenajisan, kuasa roh percabulan. Tuhan tolong lepaskan mereka, sehingga mereka boleh bertobat dan mereka mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan beri mereka pekerjaan yang baik. Yang mencari jodoh, Tuhan berikan mereka jodoh yang baik. Bahkan hamba doakan Tuhan, anak-anak-Mu, umat-Mu yang mengharapkan keturunan, berkati buah kandungan mereka. Dan masih banyak umat Tuhan saat ini yang mendengarkan doa dan firman Tuhan ini, mengharapkan pertolongan Tuhan. Berkatilah mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara mendengar renungan ini, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, tetaplah semangat saudara, jadilah kuat di dalam Tuhan, bersukacita senantiasa, dan mengucap syukurlah atas segala sesuatu, karena itu dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara, dimanapun saudara berada, hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu, mendukung saudara berdoa dimanapun saat ini saudara, kami akan doakan saudara. Dan akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara, selamat hari Minggu, Shalom.